Yo Winners, Wibu Happiness, gimana kabar kalian? Ya, balik lagi sama gua, Wibu yang bangga jadi Wibu ini di segmen Cerita Wibu. Dan cerita kali ini merupakan requestan dari salah satu orang yang donate di Saweria gua gitu kan, yang minta gua buat ya bikin cerita dengan MC Naga lagi, dan ya jadilah cerita yang satu ini. Tapi sebelum ke cerita kali ini, gue mau kasih tahu dulu nih, lo bisa gabung ke membership Warga Isekai buat nikmatin storytelling dari cerita buatan gua kayak Isekai no Shirai Ansatsu Saga Uji Sama Ninaru, The Zero Esper, dan High School DxD Phantom Ballet. Dan kalau lo belum nonton, lo bisa nonton dulu kocok secara gratis. Link playlistnya gue taruh di deskripsi. Dan kalau lo tertarik buat lanjut dengerin storytelling cerita buatan gue itu, lo bisa gabung ke membership Warga Isekai. Sebelum ke ceritanya, gue mau kasih disclaimer dulu. Kalau cerita ini adalah cerita original yang gue bikin sendiri. Jadi kalau lu nanya manga, manhwa, manhwa, anime, atau novelnya, jelas nggak bakal ada. Karena ini cerita yang gue bikin sendiri, dan ya gue pikirin sendiri plotnya. Dan ya yang diceritain kali ini juga cuma sekedar kerangka cerita doang gitu kan. Oke, kerangka cerita ya, bukan detailing cerita. Nah, cerita dibuka dengan MC yang kalau dilihat secara fisik, dia itu berusia 20-an tuh, yang berdiri di tepi atap gedung atau rooftop sambil ngelihat pemandangan yang ada di bawahnya. Nah, sang MC yang bernama Rian itu bilang kalau bumi itu beda banget sama apa yang dia tahu, karena dari apa yang dia tahu, bumi itu seharusnya dunia yang damai, tentram, jauh dari sihir, pedang, dan ya nggak ada monster gitu kan. Tapi dari apa yang dia lihat sekarang, orang-orang itu pada bawa pedang, pakai sihir, dan yang lebih penting lagi ya kan, di bawahnya ada banyak manusia yang lagi melawan kumpulan monster yang keluar dari dalam portal yang ya bikin sekitar mereka itu jadi area perang gitu kan. Dan abis itu keluarlah prajurit bayangan di belakang Rian, yang Rian suruh buat nyari segala informasi yang lagi terjadi di bumi dan mencari informasi soal portal yang membawa dia ke bumi. Dan pas pasukan prajurit bayangan Rian itu pada hilang semua, Rian langsung terjun ke bawah dan bilang, "It's show time." Nah, di tempat lain, Amara sama beberapa orang lainnya itu lagi ngelawan monster yang keluar dari portal karena terjadi yang namanya dungeon break. Dan semua orang-orang di situ yang disebut sebagai player itu pada shock pas tiba-tiba ada ledakan, dan mereka makin shock lagi karena salah satu bos monster dengan rank S ya kan yang ada di situ itu mati seketika. Dan pas asap itu ngilang ya kan, mereka semua bingung. Mereka tahu siapa aja player rank S yang ikut mereka kali ini, tapi mereka nggak kenal nih sama Rian, makanya mereka bingung gitu kan. Siapa lagi yang bisa membunuh monster rank S kalau bukan ya player rank S. Tapi ya kalau orang yang mereka lihat itu player rank S, harusnya ya mereka tahu gitu. Tapi ya mereka nggak tahu siapa itu. Mereka nggak tahu siapa itu Rian. Dan pas semua orang diam, Rian bilang, "Kenapa kalian diam? Bukannya kalian lagi mencegah para monster itu menyerang penduduk sipil?" Langsung pada sadar karena yang jadi prioritas mereka sekarang membunuh monster yang tersisa. Nah, setelah semua kekacauan itu, Rian ngeliatin aja tuh orang-orang yang pada lagi diobatin, dan ada beberapa dari mereka yang dibawa pakai ambulan juga. Dan gak lama Amara itu nyamperin Rian tuh dan berterima kasih. Tapi ya Rian bilang nggak usah, karena ya dia bukan pengen nolong, tapi ya cuma pengen senang-senang aja. Yang sebenarnya Rian udah ngomong jujur ya, tapi Amara nangkepnya Rian itu rendah hati gitu. Habis itu Amara nanyain lah siapa itu Rian, berasal dari guild mana, dan kenapa bisa ada di sini. Dan Rian bilang cuma kebetulan lewat aja, dan iya dia nggak ada di bawah naungan siapapun. Dan itu bikin Amara kaget. Abis itu Amara mau nawarin Rian tuh buat gabung ke guildnya. Tapi sebelum Amara selesai ngomong ya kan, Rian udah ngilang duluan tanpa dia sadari. Bahkan yang nggak ada satupun yang sadar kalau Rian itu menghilang. Nah, kalau ditanya Rian itu siapa, jawabannya simpel. Rian adalah naga, walaupun ya bukan darah murni gitu. Dia adalah half dragon, dan ya dia juga salah satu dari makhluk terkuat di dunianya dulu. Dan kenapa Rian bisa ada di bumi, itu dikarenakan tiba-tiba ada portal satu arah yang muncul di depan Rian. Dan karena penasaran, ya dimasukinlah itu portalnya sama Rian. Dan pas keluar dari portal itu, Rian yakin kalau dia ada di bumi, karena ya dia ngerasain energi bumi yang pernah dia dengar. Dan ya setiap dunia itu punya energinya masing-masing. Begitu juga dengan dunianya Rian yang dulu dan juga bumi. Tapi ya bumi yang seharusnya dunia yang damai, tentram, gak ada monster, ini malah sebaliknya gitu kan. Walaupun ya gak seburuk itu juga bagi Rian, karena ya dibandingkan di dunianya dulu yang ngebosenin, ya di bumi ini jauh lebih baik gitu. Karena ya banyak hal-hal yang membuat dia terhibur gitu lah. Ditambah dia juga gak bisa balik ke dunianya karena ya
yang dia akses pas itu ya kan, itu portal satu arah. Jadi ya satu-satunya cara kalau dia pengen balik ke dunianya ya dia harus nyari pintu atau lebih tepatnya portal yang mengarah ke dunianya dulu. Tapi ya kedatangannya itu juga menjadi misteri bagi Rian sendiri karena ya dia keluar dari portal tempat terjadinya dungeon break gitu kan. Dan iya, untung aja gitu pas Rian keluar nggak ada satupun yang sadar karena ya kedatangan Rian itu bareng sama para monster yang juga keluar dari portal itu. Makanya ya Rian langsung cabut ke salah satu gedung tertinggi di sekitar situ dan mengamati situasi yang sedang terjadi. Nah, seminggu setelah penyerangan monster ya kan, atau lebih tepatnya dungeon break dan kedatangan Rian ke bumi ya kan, berita soal player rank S yang membantu waktu terjadinya serangan monster sebelumnya itu jadi headline berita di mana-mana. Tapi mereka nggak tahu siapa player itu. Bahkan ya player yang terlibat termasuk Amara itu juga udah diwawancara dan ngasih ciri-ciri orang itu. Tapi ya mereka nggak bisa nemuin orang itu. Sedangkan sang pelaku ya kan yang lagi dicari-cari alias Rian ya itu lagi duduk di pinggiran atap gedung pencakar langit yang dia tahu kalau gedung itu adalah gedung Asosiasi Player Dunia. Ya alasan Rian nggak ditemuin siapapun karena ya Rian itu bisa ganti penampilannya walaupun ya pas itu Rian make penampilan aslinya karena ya saking senengnya ada yang bisa ngilangin kebosanannya itu sampai ya dia lupa gitu loh buat mengganti penampilannya. Nah selama seminggu ini semua prajurit bayangan Rian itu udah ngumpulin informasi soal apa yang terjadi di bumi yang dimana sekitar 50 tahun yang lalu muncul portal yang menghubungkan bumi dengan tempat yang mereka panggil sebagai dungeon. Dan 50 tahun yang lalu itu waktu pertama kali portal muncul ya kan terjadilah insiden dungeon break buat pertama kalinya. Yang dimana monster-monster di dalam dungeon itu keluar semua tapi manusia yang diserang saat itu ya mereka nggak putus asa gitu kan. Mereka berjuang sampai akhirnya ya mulai bermunculan manusia dengan kekuatan khusus yang disebut player yang akhirnya mereka bisa melawan balik para monster itu walaupun ya mereka nggak bisa ngebunuh semua monster saat itu. Dan yang bikin mereka kesulitan itu adalah 3 monster rank triple S dan salah satu dari mereka udah mati tapi yang lainnya ya tidak diketahui lah keberadaannya. Nah dari peperangan melawan monster ya kan waktu pertama kali itu penduduk bumi yang tersisa itu sekitaran 10% doang dan dari situ player mulai membangun negara baru ya kan yang mereka namai El Dorado. Dan penduduk bumi yang masih selamat itu mulai berdatangan ke El Dorado, ada yang dievakuasi sama player, ada yang datang sendiri ya kan sampai akhirnya El Dorado jadi satu-satunya negara yang ada di bumi. Dan gak cuma El Dorado doang gitu yang dibangun, tapi player juga membangun asosiasi player dunia yang tugasnya hampir sama sih kayak pemerintahan pada umumnya. Bedanya mereka juga mendata serta bertanggung jawab atas orang-orang yang menjadi player dan ya menaungi para player juga. Dan player itu dibagi jadi beberapa kategori tuh, mulai dari yang rank E sampai rank triple S. Nah, di El Dorado itu nggak cuma ada asosiasi, ada juga player yang mendirikan guild, walaupun ya mereka masih ada di bawah naungan asosiasi karena ya emang udah tugas asosiasi gitu buat mengontrol para player, tapi guild itu bisa bergerak tanpa campur tangan asosiasi. Dan guild di El Dorado itu ada banyak gitu kan. Tapi hanya ada 5 guild terkuat di El Dorado, yaitu Persona Guild, Sakura Guild, Rose Guild, Phoenix Guild, dan Kraton Guild. Dan mereka bisa jadi guild terkuat yang ada di El Dorado karena ya mereka punya player rank triple S. Dan dari database asosiasi, player rank triple S itu cuma ada 10 orang. Yang dimana ya selain pihak asosiasi dunia yang punya 3 orang player rank triple S, masing-masing dari 5 guild terkuat itu punya player rank triple S. Tapi ya selain mereka ada 2 player rank triple S lain yang keberadaannya nggak diketahui saat ini. Dan dari informasi yang Rian dapat melalui prajurit bayangannya, kekuatan player rank triple S kemungkinan mendekati atau setara dengan dewa dari dunianya. Dan penilaian soal player itu juga bisa meningkat. Jadi ya yang tadinya rank E itu juga bisa naik menjadi rank S asal ya mereka mau ningkatin kekuatan mereka yang salah satunya pakai teknologi yang dikembangkan oleh pihak asosiasi. Walaupun ya itu pasti bakal makan waktu banget. Dan semua teknologi yang ada sekarang itu berasal dari Magic Core yang mereka dapat dari monster. Termasuk ya barrier yang melindungi El Dorado. Itu juga merupakan salah satu teknologi yang berasal dari Magic Core yang dikembangkan oleh pihak asosiasi. Dan gak cuma teknologi senjata yang dipakai para player, itu juga ada Magic Core-nya tuh. Yang fungsinya ya buat menyalurkan kekuatan player karena ya senjata biasa itu kurang efektif gitu kan buat digunakan oleh para player.
Nah, perang 50 tahun yang lalu itu nggak semua monster terbunuh tuh, terutama monster rank A ke atas ya kan. Makanya di luar Eldorado itu banyak monster yang berkeliaran dan nggak cuma monster, tapi banyak juga dungeon yang belum diselesaikan. Yang dimana ya, kalau dalam kurun waktu 1 bulan dungeon itu belum diselesaikan, monster dari dalam portal itu bakal keluar atau yang disebut sebagai dungeon break. Makanya ya di luar Eldorado itu adalah zona merah dan portal yang terhubung dengan dungeon itu nggak cuma ada di luar Eldorado doang tuh. Tapi di dalam Eldorado itu juga ada portal yang terhubung dengan dungeon. Tapi yang ada di dalam Eldorado udah pasti bakal langsung diselesaikan gitu. Karena ya itu menjadi prioritas mereka. Kecuali ya portal atau dungeon yang pas pertama kali Rian muncul tuh yang masih menjadi misteri bagi semua orang. Termasuk Rian itu sendiri karena ya portal itu muncul dan abis itu langsung terjadi dungeon break gitu. Nggak ada jeda dan ya nggak ada tambahan waktu 1 bulan gitu kan buat diselesaikan. Dan itu bukan pertama kalinya sih. Karena ya kejadian serupa itu pernah terjadi waktu pertama kali portal muncul di bumi atau dungeon muncul di bumi. Makanya ya Rian menyuruh prajurit bayangannya buat melakukan investigasi lebih jauh. Karena ya dia juga pengen tahu dan penasaran gitu soal apa yang terjadi sebenarnya. Nah selain itu Rian juga nyuruh mereka tuh kan, para prajurit bayangannya buat mencari informasi soal monster rank Triple S yang pertama kali datang ke bumi yang sekarang ya keberadaannya tidak diketahui. Nah itulah informasi yang didapat sama Rian dan ya di situ Rian mikir kayaknya bakal menarik nih kalau dia nyari bakat-bakat tersembunyi di antara para manusia. Yang makanya ya Rian mutusin dia bakal ikut ujian player dan mendirikan guildnya sendiri. Dan ya dia pede banget kalau dia bakal jadi player rank S ke atas ya kan. Setidaknya player rank S lah. Tapi buat mendirikan guild dia kan butuh banyak cuan nih ya. Cuma ya itu bukan masalah lah bagi Rian karena ya sumber cuannya itu ada di mana-mana yaitu dungeon dan magic core. Makanya ya yang dia butuhkan sekarang adalah lisensi, terus persetujuan dari asosiasi serta ya mungkin dia juga butuh sponsor dari asosiasi gitu kan yang ya setidaknya dia harus mendapatkan lisensi player rank S. Setelah itu cerita berpindah ke ujian player yang diadakan setiap 6 bulan sekali. Dan Rian yang udah mempersiapkan segalanya selama 3 bulan ini ya ikutlah ujian itu gitu kan. Yang kalau dia lihat ya kan banyak juga orangnya yang pengen ikut. Ya ada sekitar 100 orang lah yang pengen ikut ujian. Yang beberapa dari mereka itu punya koneksi yang entah sama asosiasi player ataupun ya sama guild-guild tertentu. Dan salah satu dari orang yang jadi pusat perhatian dan dikerumunin sama peserta ujian yang lain karena namanya udah terkenal sejak awal ya dia adalah Justin, anak dari Master Guild Phoenix. Tapi Rian gak terlalu peduli, cuma ya itu yang bikin Justin tertarik dan deketin Rian. Habis itu ya dia nawarin Rian buat bekerja di bawahnya dan bergabung dengan Guild Phoenix. Tapi ya Rian bilang dia nggak tertarik, dia nggak mau ada di bawah siapapun kecuali ayah dan ibunya. Dan jawaban Rian itu bikin semua orang kesel dan nyinyirin Rian tuh karena ya Rian menolak tawaran langsung dari Justin gitu kan. Cuma ya Rian malah menyeringai terus dia bilang kalau mereka semua itu lemah, bahkan ya kalau mereka kerjasama ya tetap aja mereka nggak bisa mengalahkan dia gitu kan. Dan itu bikin semua orang termasuk Justin dan orang-orang yang punya koneksi lain itu pada ke-trigger semua. Terus Rian bilang lagi, kalau mereka nggak terima, buktiin lah kalau mereka lebih kuat darinya gitu kan. Dan omongan itu bikin Brandon, salah satu peserta yang punya koneksi, itu majulah ke depan Rian dengan muka kesel dan pengen mukul Rian. Tapi langsung di stop sama pengawas ujian dan ngasih peringatan ke Rian dan juga Brandon. Tapi ya Rian cuma iya-iya doang gitu, dia mah sama sekali nggak peduli. Dan si pengawas dalam hati bilang, siapa bocah ini? Nah selama ujian ya kan karena insiden tadi Rian jadi pusat perhatian tuh. Tapi ya emang itu yang dicari dan diincar oleh Rian. Karena ya semakin dia dapat perhatian maka ya semakin gampang dia dapat koneksi ke pemimpin asosiasi dan guild besar. Karena ya dia membutuhkan mereka gitu buat mendirikan guildnya. Nah pas pembagian nilai ujian tulis ya kan Rian dapat nilai sempurna tuh. Tapi ya dia malah dinyinyirin tuh sama peserta lain karena ya itu cuma ujian tulis doang bukan praktek. Dan ya ujian tulis gak guna buat pertempuran nyata gitu loh. Terus pas ujian praktek setiap peserta itu disuruh masuk ke ruang pelatihan dan ngelawan monster virtual. Dan peraturan ujiannya itu sederhana, mereka bakal ngelawan monster rank E dan kalau mereka menang mereka bakal ngelawan monster rank D. Dan kalau mereka menang lagi mereka bakal ngelawan monster rank C dan seterusnya lah. Nah, kebanyakan dari mereka ya kan itu bisa ngalahin tuh monster yang ya mentok-mentok di rank C lah. Tapi ya buat mereka yang punya koneksi ya mereka bisa ngalahin monster rank B.
Nah, Rian itu peserta terakhir tuh yang bakal ngelakuin ujian praktek. Yang awalnya Rian ada di tengah-tengah gitu kan. Tapi ya, pemimpin asosiasi yang bernama Fernandes itu ngeliat kejadian tadi tuh. Jadinya dia naruh Rian di urutan paling terakhir karena ya dia merasa ya bakal ada yang menarik gitu kalau Rian ditaruh paling bawah. Nah, sebelum masuk ke ruang pelatihan dan sebelum melakukan ujian praktek, itu kan dicek dulu tuh item yang dipakai sama para peserta dan ya rank dari item itu apa. Dan pas Rian dicek ya kan, dia sama sekali nggak pakai item apa-apa dan itu bikin peserta lain pada ketawa dan nyinyir gitu, yang entah mereka bilang Rian miskin atau yang nggak mungkin Rian bisa ngalahin Justin dan Brandon yang pakai item rank A gitu kan. Bahkan ya orang-orang biasa aja kayak peserta lain ya kan, itu pakai item yang setidaknya ya rank E gitu. Tapi ya Rian 0 sama sekali nggak pakai item. Dan pas ujian dimulai, monster rank E, D, C, dan B semua mati kurang dari 2 detik. Dan itu bikin semua peserta pada shock. Sedangkan Fernandes dan semua orang yang nonton, ya kan, nonton ujian itu pada mulai tertarik tuh sama Rian. Nah, abis itu monster rank A yang seekor Minotaur itu muncul tuh, yang tadi nggak bisa dikalahin oleh Justin dan Brandon. Dan pas Minotaur itu nyerang ya kan, semua shock karena serangan Minotaur ditahan pakai 1 jari doang sama Rian. Terus Rian mukul perut Minotaur itu dan semua orang yang ngelihat itu makin shock lagi karena ya kan Minotaurnya nggak mental, tapi perut Minotaur itu langsung bolong. Dan ujian praktek ngelawan monster ya kan harusnya cuma sampai situ doang tuh, karena ya dari hasil tadi udah jelas lah Rian bakal jadi rank A atau rank S gitu kan, tergantung hasil dari ujian terakhir nanti, yaitu yang ngelawan pengawas ujian. Tapi Rian ngeliat ke arah kamera, terus dia menyeringai dan bilang apa nggak ada monster yang lebih kuat, bahkan ya dia sama sekali belum pemanasan gitu. Dan itu bikin kebanyakan peserta lain pada kesal, tapi ya ada yang merasa tertantang, ada juga yang tertarik, ada yang seneng, yang salah satunya Justin tuh, karena ya dia nggak nyangka ada orang seusianya yang kekuatannya mendekati kakaknya yang merupakan player rank S. Sedangkan Brandon ya kan dia kesel karena ada orang yang seusianya yang harus dia lampaui lagi selain Justin. Dan pihak asosiasi itu diskusilah dan mencapai kesepakatan kalau mereka nggak bisa ngeluarin monster rank S walaupun ya itu virtual doang, karena bagi mereka itu terlalu berbahaya bagi Rian. Dan walaupun Rian ya kan rank S sekalipun nggak mungkin Rian bisa mengalahkan monster rank S sendirian. Rian butuh party, tapi ya sebagai gantinya di ujian praktik terakhir Rian bakal ngelawan pengawas ujian yang paling kuat. Dan ya udah di situ Rian mau nggak mau setuju sama apa yang dikasih oleh pihak asosiasi, karena kan ya dia cuma peserta gitu loh, bukan penyelenggara. Nah ya udahlah, habis itu ya ujian terakhir dimulai tuh, dan nggak ada satupun peserta selain Rian yang berhasil menang dari pengawas ujian, termasuk orang-orang kayak Justin dan Brandon, karena ya lawan mereka adalah player rank A terkuat yang sekarang lagi menjadi pengawas ujian yang bernama Nico. Tapi ya pas giliran Rian, dia ngingetin gitu kan, kalau player rank A yang jadi lawan dia, udah dipastikan pertandingan bakal langsung selesai. Cuma ya kan, Nico nggak terima tuh sama statement itu, karena ya merasa diremehin gitu. Dan peserta lain juga banyak yang kesel gitu kan. Pertama ya karena mereka menganggap Rian terlalu sombong. Kedua, karena Rian sama aja gitu, kayak ngeremehin mereka yang kalah dari Nico. Tapi mereka semua langsung dibuat shock lagi karena Nico bener-bener kalah dalam waktu kurang dari 10 detik. Dan gak cuma shock, mereka juga mulai bertanya-tanya Rian itu siapa? Apakah Rian itu anak haram dari salah satu player rank triple S? Atau Rian murid dari salah satu player rank triple S? Atau gimana gitu kan. Dan setelah ujian selesai mereka langsung dikasih rank tuh kan, sesuai penilaian asosiasi dan sesuai dugaan gitu kan. Gak ada yang menyentuh rank A, mentok-mentok mereka ada di rank B, contohnya kayak Justin dan juga Brandon. Kecuali Rian yang langsung dapat rank S, dan itu langsung bikin kehebohan publik. Bahkan ya kurang dari 5 menit beritanya udah langsung nyebar gitu ke satu Eldorado. Dan Amara yang lagi ada di kantornya, dan dia adalah bagian dari divisi recruitment Guild Rose ya kan, itu kaget banget pas baca berita tentang Rian, karena ya dia tahu soal Rian. Dan gak cuma Amara gitu, tapi semua player yang ikut terlibat di Dungeon Break barengan sama Rian waktu itu kenal sama Rian gitu. Makanya semua orang yang tahu soal Rian itu langsung melakukan pergerakan tuh buat melakukan pertemuan atau ya membuat janji ketemu sama Rian dan melakukan kontak dengan Rian. Nah setelah ujian selesai ternyata ya Rian gak langsung balik tuh, tapi dia dipanggil dulu sama Fernandes terus ditanya-tanya, walaupun ya jatuhnya ini kayak interogasi gitu kan. Dan jawaban Rian itu simpel, dia berasal dari luar Eldorado dan udah ada di zona merah selama hidupnya. Dan ya dia baru masuk ke Eldorado itu sekitar 3 bulan yang lalu.
Nah, di situ Fernandes langsung mikir, masuk akal kalau Rian sekuat itu tanpa diketahui oleh siapapun karena ya dia hidup di luar Eldorado yang keras banget. Tapi Fernandes itu juga langsung keingetan tuh sama player misterius 3 bulan lalu dan Rian mengiyakan kalau itu memang dia yang membunuh monster itu, walaupun ya dia nggak tahu kalau monster itu adalah monster rank S. Dan abis itu ya mereka lanjut ngobrol sampai akhirnya Fernandes sama Rian itu mencapai satu kesepakatan tuh yang dimana Fernandes bakal jadi sponsor dari guild yang bakal dibangun sama Rian. Dia juga bakal mengizinkan Rian untuk mendirikan guild, terus juga ya bakal memberikan koneksinya dan mengapprove pendirian guildnya Rian. Tapi ya Rian harus menyelesaikan salah satu dungeon rank S yang ada di luar Eldorado yang belum bisa diselesaikan dan lokasinya itu nggak jauh dari Eldorado. Nah, Fernandes ngasih tugas itu karena dia takut kalau terjadi dungeon break dari dungeon rank S itu dan yang keluar adalah monster rank S yang ya kekuatannya melebihi kekuatan monster rank S ya kan. Maka ya Eldorado ya pasti bakal mengalami kerusakan parah, bakal banyak korban jiwa yang apalagi lokasinya itu dekat banget gitu sama Eldorado. Dan setelah tahu kalau player misterius yang ngebunuh monster rank S di dungeon break sebelumnya itu adalah Rian, Fernandes yakin Rian bisa menyelesaikan misi kali ini. Dan setelah itu cerita berpindah ke Rian yang duduk di atas atap gedung asosiasi. Dan dia tersenyum di situ bilang, "Ayah, kau berbohong. Bukannya katamu dunia ini membosankan untuk orang sepertiku? Apakah dunia ini berubah karena kepergianmu? Atau ada eksistensi lain yang takut akan kehadiranmu saat itu?" Dan oke lah, cukup sampai di sini buat cerita part 1 dari Pangeran Naga migrasi ke bumi setelah apokalips. Gimana menurut lu nih Cuk soal cerita kali ini? Bagus atau tidak? Coba tulis di kolom komen karena gue pengen tahu pendapat lu pada apakah cerita ini udah bagus atau tidak. Tapi ya perlu gue ingatkan lagi, ini hanya kerangka cerita bukan detailing cerita. Jadi mohon maaf kalau ada plot hole atau ceritanya terlalu cepat atau gimana, karena ya ini hanya kerangka cerita bukan detailing cerita. Dan kalau lu pengen gue lanjutin lagi ya kan cerita ini, lu bisa donasi ke Saweria gue yang linknya gue taruh di deskripsi tuh. Dan kalau targetnya terpenuhi ya bakal gue lanjut ke part 2 soal cerita Pangeran Naga migrasi ke bumi setelah apokalips. Dan kalau lu suka sama video kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu nggak suka, lu juga boleh dislike. Gue nggak maksa lu kocok buat tekan tombol like. Dan jangan lupa buat ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya and bye-bye.